Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Cari Sekolah, cara mudah mencari informasi tentang sekolah. Nah, sekarang saya lagi ada di SOH, School of Human di daerah Keranggan ya, daerah Cibubur, tapi masih masuk Bekasi sih di sini ya. Nah, di sini saya ingin school tour. Nah, saya di sini udah janjian ya sama dengan KL. Nah, kita langsung aja coba ke dalam, kita tanya-tanya apa itu SOH atau School of Human itu. Nah, nanti kita juga akan dikasih lihat nih fasilitasnya apa aja. Maka itu daripada penasaran, langsung aja kita berangkat yuk. Oke pemirsa, sekarang saya udah ada di ruang apa nih, KL? Ini front office. Front office. Jadi tempat pertama orang tua yang berkunjung. Oh gitu. Langsung ke sini, betul. Dan pendaftaran juga di sini ya? Betul, betul. Oke, nah saya bersama dengan KL. Hai pemirsa, kenalin nama saya KL. Aku bagian front office atau informasi di SMP SMA School of Human Keranggan. Iya. Jadi kalau misalkan orang tua mau daftar, pasti ketemu KL ya? Orang pertama yang menyambut insya Allah. Oke, KL nih, di sini saya sebelum kita, saya mau minta izin, nanti kita mau muter nih. Oke. Mau school touring, Siap. jadi mau tahu kayak gimana sih School of Human ini. Siap. Apa aja fasilitasnya, Siap. boleh ya. Oke. Tapi sebelum kita keliling, saya mau nanya-nanya nih, School of Human itu apa sih KL? Oke, School of Human, mungkin ayah bunda pertama kali dengar nama School of Human little bit weird ya, maksudnya kenapa namanya School of Human? Terus sekolah lain emang buat alien atau animal gitu? Enggak. Jadi sebenarnya School of Human ini sendiri akan menjawab pertanyaan orang tua sendiri. Kalau misalnya bertanya apa sih kak kelebihan School of Human? Ini dari namanya sendiri akan menjawab. Nah, kenapa namanya School of Human? Karena kita di sini dari berbagai teori pendidikan yang kita gunakan adalah teori pendidikan humanistik. Nah, apa tuh? kuncinya kan? Humanistik apa? Kalau untuk orang pendidikan pasti oke. Tapi ya. buat yang Tapi bagi kita orang awam, ya. Kalau Jadi saya gini orang ayah awam. bunda, sedikit sharing. Jadi di dunia pendidikan ada beberapa teori pendidikan. Ada behaviorisme. Jadi pendidikannya bertolok ukur itu kunci utama dikatakan berhasil belajar atau dilakukan pendidikan itu berhasil ketika ada perubahan perilaku. Oke. Terus ada ini yang mostly digunakan di Indonesia sampai sekarang, teori kognitivisme, ya kan? Dimana anak-anak dikatakan berhasil belajar, anak-anak dikatakan pinter ketika akademisnya bagus. Ya kan? Ambil rata-rata Ya, seperti itu. pengalaman di kita ya, kamu akan dikatakan pinter ketika kamu Englishnya bagus, kimianya atau matematikanya bagus. Nah, sedangkan teman-teman kita yang mungkin cerdasnya di pinter ngomong, cerdasnya dia bagus, nyanyinya bagus, gambarnya bagus, di bidang lain ya, di bidang non ya, akademis belum dilabelin pinter nih kalau di kacamata teori pendidikan kognitivisme. Nah, yang ada banyak lagi yang lainnya. Nah, salah satu yang terakhir adalah teori humanistik yang kita gunakan di School of Human. Apa nih ayah bunda? Jadi humanistik ini adalah teori yang kita kalau pakai kacamata humanistik, kita memandang siswa-siswa kita nih as a human, which is punya interesting yang beda, passionate yang beda, kapabilitas dalam belajar beda, gaya belajar beda, semuanya beda. Ya berarti belajar atau proses pendidikannya juga nggak bisa disamaratakan. Gitu. Akhirnya di School of Human kita dari awal masuk itu anak-anak langsung kita petakan, dalam arti gini, produk Allah kan nggak ada yang gagal ya. Even anak-anak kita punya hambatan atau kebutuhan khusus, di sini juga kita terima karena kita pegang itu. Karena kita pegang itu, nggak ada produk Allah yang gagal. Semua anak punya bibit unggul yang udah Allah tanemin nih di diri kita. Kita tinggal cari tahu itu, kita matangin sesuai dengan bibitnya masing-masing. Kalau misalnya ternyata ada siswa kita yang memang berkebutuhan khusus tapi masya Allah bisa ngelukis sesuatu yang dia lihat sebentar terus dia lukis secara sedetail itu gitu. Sampai batunya, sampai rumputnya. Ya udah, hari-hari yang udah dipelajarin adalah yang untuk itu yang diasah. Iya. Oke. Karena owner sekolah kita, Bapak Munib Khatib, selalu berpesan dalam parenting yang seringnya salah, kurang tepat di Indonesia adalah kita selalu fokus apa yang anak kita nggak bisa.
Betul. Misalnya anak kita nilainya yang lain bagus, matematikanya di bawah KKM. Betul. Di drill, ikut les matematika dan sebagainya. Hasilnya akan apa? Hasilnya nggak akan seefektif itu juga sebenarnya. Buang-buang uang, anaknya stres. Karena juga si anak nggak punya passion ke situ ya. Iya, jadinya sebenarnya wasting money, wasting energy, wasting time gitu. Yang benar adalah kita fokus apa yang memang Allah udah kasih di bibitnya itu loh. Jadi mencari bakat dan minat. Iya, bakatnya, minatnya. Kita cari bibit. Aku kalau bilang ke orang tua tuh bibitnya di dalam diri anak kita apa, ya udah kita push di situ. Jadi sehingga pembelajaran di School of Human pun subjeknya itu akan dipelajari sesuai passionnya mereka aja. Sisanya yang subjek yang nggak relate sama passionnya, ya kalau nggak mau belajar ya nggak apa-apa gitu. Jadi memaksimalkan. Tapi artinya dikenalkan nggak? Kayak di SMA pun ketika kita pilih IPA kita nggak belajar IPS kan? Iya benar. Nah di sini kurang lebih seperti itu juga sebenarnya, cuma lebih spesifik lagi. Kalau misalnya ternyata kita ada di kelas 1 itu bukan pemilihan IPA IPS tapi langsung desain profesi impian, based on MIR. Nah ini lagi yang kayak Bunda nggak tahu, ini salah satu yang hanya ada di School of Human, MIR, Multiple Intelligence Research, karena sekolah ini juga menggunakan pendekatan kecerdasan jamak, karena kita percaya setiap anak kan kecerdasannya berbeda-beda dan lebih dari satu. Jadi kita nggak ada tes akademis, kita adanya MIR. Dari hasil MIR ini akan muncul, dari 8 kecerdasan yang ada si Ananda itu lebih tajam di mana? Itu sebenarnya modal dasar banget buat kita sebagai orang tua ingin tahu anak kita nih, kita stimulusnya apa? Di diri anak jadi tahu. Istilahnya bahasa anak ya. Gue tuh ternyata begini ya. Gue tuh ternyata lebih ke arah sini ya. Jadi anak-anak paham posisi dia. Dan modal sekali buat gurunya. Nanti kelompok belajarnya akan disamakan dengan yang kecerdasannya sama. Karena kan nanti akan gaya belajarnya sama ya Bunda. Terus kemudian akan muncul juga nanti bahan pertimbangan untuk gurunya merekomendasikan pelajaran sesuai profesi yang berdasarkan si minat bakatnya itu. Jadi ada yang anak saya pengen jadi ahli forensik. Gak usah belajar sejarah. Iya benar. Gak usah belajar manajemen bisnis. Bunda, yuk lebih ke IPA kan ya, biologinya, kimianya gitu. Dan itu kalau misalkan setiap Kak bilang tadi setiap anak berbeda-beda, ya kan? Tapi kan dalam satu kelas itu gimana caranya mengasah individuannya masing-masing, keberbedaannya masing-masing. Gimana praktekinnya ya kan siswa banyak. Salah satunya tadi yang udah aku singgung, kita pakai MIR. Ya dari situ kita bisa mengkelompokkan siswa dengan yang kecerdasannya mirip-mirip. Akhirnya nanti gaya belajarnya kan akan sama. Jadi di sini kelas A, B, C itu bukan kelas A itu anak-anak yang pinter banget. Kalau waktu aku dulu sekolah terjadi tuh yang kelas misalnya 10A itu biasanya ranking 1 gitu kan. Kalau di sini enggak. Lebih atas rata-rata ya. A, B dan C itu ya anak-anak yang satu frekuensi belajarnya. Begitu Pak. Itu cara kita mempraktekkan keberbedaannya, men-treat anak-anak sesuai kemampuan belajar masing-masing. Jadi ketika guru masuk kelas A, mereka di kelas A ini dominasi kecerdasannya interpersonal, cerdas sosial. Kedua cerdas musik. Berarti kita masuk ke situ nggak bisa kita jadi guru yang ceramah, anak-anak suruh duduk diam dengerin. Itu mental ya Bunda. Jadi kalau guru masuk situ, senjata yang saya gunakan adalah kita video learning, kita games, kita ala-ala seminar, diskusi gitu. Kelas sebelahnya beda lagi, caranya beda lagi. Saya jadi penasaran nih kayak gimana nanti konsep kelasnya. Nanti kita lihat ya video saya. Tapi saya mau tanya satu lagi. Di sini jenjangnya ada dari apa aja? Kita ada SMP dan SMA. Jadi SMA kita dari 2015. By request dan protes orang tua akhirnya kita mendirikan SMP. Gitu. Karena tadinya nggak planning SMP, cuman orang tua request. Jadi kita kumpulkan juga kan definisi SMP yang baik buat anak-anak di mata orang tua gimana, kita matengin jadi di konsep SMP School of Human. Jadi langsung based on pendapat orang tua gitu. Dan malah mungkin pendapat saya kenapa nggak dari playgroup atau itu kita nanti pertimbangan. Iya. Bisa langsung pertimbangan. Oke Kak El, kita langsung coba lihat ya seperti apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol sambil jalan aja. Siap. Kita sambil school touring berarti ya Pak ya? Iya. Oke, yuk kita berangkat pemirsa.
balik lagi sama KL Ayah Bunda. Jadi sekarang kita sesi school touring. School touring spot yang pertama itu front office. Tadi kita duduk di lobi sebelah sana. Ya, sekarang kita ada di tengah-tengah posisinya. Nah, jadi front office ini meliputi 3 ruangan penting. Pertama ada di bagian informasi, habitatnya KL nih. Oh gitu, ya KL. Mejanya KL, kemudian ada lobby-lobby, ada bagian keuangan. Oke. Pokoknya berbau administrasi ya Bunda ya. Jadi areanya Ayah Bunda tuh di sini kurang lebih. Keuangan, ada ruangan rapat, ruangan CEO, ada ruangan director, terus di sini ada ruangan tata usaha. Iya, jadi kalau misalnya mau ngumpulin data, ijazah dan sebagainya di sini putarannya. Gitu. KL kita lagi ada di mana ini? Oke, selanjutnya kita lagi ada di perpustakaannya School of Human. Jadi di sini adalah base campnya anak-anak. Kalau misalnya mau ada konsultasi karya ilmiah, kemudian discuss sama guru mata pelajaran. Karena kan kita full online. Oh gitu. Cuma nanti ada beberapa waktu dijadwalkan dengan siswa terbatas di waktu yang berbeda untuk konsul. Oh, oke. Karena tetap ya butuh interaksi langsung, betul. Kayak gitu. Nah, di sini perpustakaannya kita setting senyaman mungkin. Oke. Supaya anak-anak betah tujuannya, karena kan School of Human juga ceritanya kita berusaha bergerak di pergerakan untuk literasi, gerakan literasi. Jadi gimana caranya perpustakaan ini bisa jadi tempat tongkrong anak-anak. Oh gitu. Makanya kita sediakan PC buat anak-anak searching, terus kita sediakan spot-spot yang ini ada lesehan biar anak-anak nyaman. Oh gitu. Di library School of Human sendiri kurang lebih ada lebih dari 1.500 eksemplar buku. Oh gitu. Dibagi jadi beberapa kategori ya, dari yang entertaining, misalnya kayak komik, itu kita juga sediakan karena pendekatannya ke situ dulu. Oh gitu. Nanti baru digeser ke yang lebih ilmiah, lebih ke yang education. Oh gitu. Karena Ini untuk perpusnya itu untuk SMP dan SMA. Jadi kita sekolahnya satu atap. Oke. Fasilitasnya sama. Kurang lebih seperti ini. Mohon maaf kalau agak berantakan. Jadi kalau di School of Human, kelas adalah kamar siswa. Jadi OB tidak masuk ke kelas. Oh gitu. Kebersihan kelas itu pure di tangan siswa. Dan kelas ini kalau bisa dilihat dari foto kebanyakan laki-laki. Jadi mungkin kelasnya tidak seestetik ruang kelas lain yang banyak ceweknya. Gitu. Tapi untuk anak ibaratnya campur kan ya? Campur. Tapi untuk kelas anak yang banyak laki-laki ini cukup bersih ya. Jadi OB hanya di selasar saja. KL ini kalau di sini total berapa siswa dalam satu kelas? Satu kelas maksimal 25 siswa dengan 21 siswa reguler, dan kita juga kan terima siswa spesial. Siswa spesialnya 4 maksimal. Karena dari pemerintah kasih pengaturan kita perbandingan 1:5. Oh gitu. 5 siswa reguler baru muncul 1 bangku untuk siswa spesial. Gitu. Untuk siswa spesial di sini itu kategorinya apa? Kita nggak pernah ada batasan kategori ya. Oh gitu. Semua hambatan. Pokoknya sekolah ini kan inklusi. Artinya kita menerima siswa dengan segala latar belakang. Inklusi kan lawan dari eksklusif ya. Kalau eksklusif kan punya syarat khusus. Orang-orang yang khusus gitu ya. Kalau kita nggak ada syarat apapun. Oh gitu. Ya, semuanya diterima selama ada kuota. Gitu. Kalau reguler ya kan kuotanya agak banyak. Kalau yang spesial kan cuma maksimal 4 per kelas. 4 per kelas. Iya, biasanya hambatannya tidak kita batasi. Ada hampir semuanya ada di sini. Down syndrome. Oh gitu. You name it. Down syndrome, autism,
borderline, PDD-NOS, semua ada. Yang kita lihat cuman adalah sosio-emosionalnya stabil nggak ya? Gitu. Karena kan akan dimasukkan ke satu kelas yang sama. sama. Ya, sama anak-anak. Kalau misalnya ternyata secara sosio-emosionalnya belum stabil, biasanya kita rekomendasikan untuk fokus terapi dulu saja. Gitu. Jadi nggak langsung kita cut off, enggak. Karena kan baik lagi semua anak punya hak yang sama buat belajar, cuman secara kondisinya lebih urgent untuk kayaknya fokus di terapi dulu. Gitu. Kalau sudah stabil kita bolehin masuk kelas. Nah, untuk kelasnya sendiri kurang lebih seperti ini ayah bunda. Fasilitasnya papan tulis seperti biasa, mejanya segitiga seperti ini karena ini dirasa lebih praktis. Anak-anak juga kan nggak bawa banyak buku kalau di sini ya bunda ya. Mereka cuman sketchbook, bawa laptop kayak gitu. Terus ada mading kelas, ada proyektor yang support untuk pembelajaran multimedia, ada meja guru, speakers, AC, dan CCTV setiap kelasnya. Iya, di pojok sana. Gitu. KL, kalau misalkan untuk anak autis, Yes. ada shadow teacher? Ya, ada shadow teachernya. Jadi setiap siswa yang masuk kelas, even dia secara sosio-emosionalnya stabil, cuman kan dalam pembelajaran butuh bimbingan, pendampingan khusus. Jadi tetap kita sediakan shadow teacher. Nah, ini shadow teachernya kondisinya macam-macam. Kalau kondisinya anak dengan hambatan yang tidak terlalu berat, biasanya 1:3. Ayo bunda, bapak, iya, satu shadow teacher pegang 3 siswa. Karena mereka kadang-kadang cuma butuh ritual aja, ayo fokus lagi. Gitu. Kalau misalnya ternyata hambatannya berat, itu baru fokus 1:1. Kondisikan seperti itu. Kita move ke area belakang. Siap. Itu ada area namanya SEC. SEC kepanjangannya itu Soh Education for All Center. Sebenarnya itu adalah divisi yang menaungi atau menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Gitu. Iya, jadi ada khusus sendiri ya. Psikolog kita yang mengetuai. Kemudian di bawahnya ada terapis kita. Gitu. Kemudian ada shadow teacher. Jadi mereka 3 part yang berperan penting untuk perkembangan anak-anak spesial tuh di satu divisi yang sama. Jadi apapun perkembangan anak itu langsung cepet ditanggapi. Misalnya ada kasus apa, misalnya anaknya tantrum atau apa, itu bisa cepet ditangani. Gitu. That's why waiting list untuk siswa spesial di sekolah kan selalu overload. Gitu. Karena kan beberapa sekolah inklusi ada yang inklusi tapi terapisnya dari luar, shadow teacher dari luar. Kalau kita udah langsung di satu tempat yang sama. Jadi menurut orang tua progresnya dibanding ditangani yang nonso itu beda. Sekarang ke spot selanjutnya yakni masjid sekolah. Jadi ini Masjid School of Human, namanya Masjid Nurul Gamar. Nah, di masjid ini kita ada jadwal piketnya ya bunda. Piketnya bukan berarti anak-anak bersih-bersih, enggak. Jadi piketnya adalah yang hari ini jadi muazin siapa, yang hari ini jadi imam. Kalau imam pasti guru ya bunda ya. Tapi yang hari ini dibaca doa, yang hari ini tausiah, itu siapa? Semua anak laki-laki perempuan dari kelas 7 atau 1 SMP sampai kelas 3 SMA dapat giliran. Ini adalah salah satu cara kita buat membangun kepercayaan diri ya Pak Ali ya, biar anak-anak tuh secara nggak sadar terbiasa tampil di depan umum. Iya betul. Gitu. Selain memang kita juga pengen membiasakan anak-anak ibadah secara berjamaah. Betul. Di sini itu umum atau umum? Kita bukan sekolah yang berbasis agama, bukan international school. Jadi umum, cuman balik lagi secara natural mayoritas ya Pak ya. Tapi kita juga terima siswa kita juga banyak yang Nasrani, yang Kristen, gitu, ada yang Buddha juga ada. Gitu. Spot terakhir di School of Human adalah lapangan. Nah, lapangannya sendiri ini lapangan untuk bola besar, gitu. Futsal, kemudian basket ini di sini. Tapi untuk permainan bola kecil seperti tenis meja,
bulu tangkis, archery bahkan itu ada di lantai 3 Pak di sana, ada di lapangan indoornya. Oh gitu. Oh, ada lapangan indoor. Ada lapangan indoor. Karena kalau bulu tangkis di sini banyak angin. Iya sih. Ada lapangan indoornya seperti itu. Sudah, sekian school touringnya. Sekolahnya imut-imut tapi insya Allah hangat buat anak-anak. Oke, kita mulai lagi. Oke. Seperti ini. Sofanya ini Iya, buat rebahan. lagu ini banget. Oke. Jadi kelihatan norak aja gitu kan. Iya. Oke Kak, tadi kita udah keliling-keliling. Yap. Nah, lihat-lihat. Udah school touring. So ya, Betul. School of Human seperti apa, fasilitasnya kayak gimana, keren banget sih emang. Kak, mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan Oke. untuk orang tua nih Siap, yang siap. mungkin lagi mau cari sekolah ya untuk Ya. anaknya yang terbaik. Yes, Iya, siap. silakan. Oke, buat ayah bunda yang ingin mencari sekolah yang bisa memfasilitasi semua gaya belajar anak-anak kita, bisa mengeksplorasi lebih jauh minat dan bakat anak-anak kita, memahami anak-anak kita secara individual juga. Boleh ayah bunda untuk cari informasi tentang School of Human di website kita di www.schoolofhuman.sch.id. Yang lebih ramai lagi di YouTube-nya kita. Oh gitu. Ya, di channel YouTube-nya kita boleh habis ini mampir. Di channel YouTube kita School of Human juga, Instagram kita School of Human, dan di Facebook kita School of Human juga. Iya. Semua informasinya kita taruh di deskripsi ya. Siap. Discovering Multiple Intelligence with School of Human. Oke, kalau gitu Kak El, aduh terima kasih banget Terima nih. kasih Kita banyak udah sudah diajak berkunjung. keliling-liling Ya, dengan di senang hati. School Of of Human. Human. Oke. Jadi bagi ada yang berminat silakan langsung daftarkan segera. Semua informasinya kita taruh di deskripsi. Yes, di deskripsi. Jadi silahkan berkunjung ke sosial media kita ya. Oke, kalau gitu Kak El, saya mohon pamit. Terima kasih sudah Kita ketemu berkunjung. lagi dengan video-video berikutnya, tapi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga klik subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.